Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 12 Maret 2021 saya akan melakukan analisa saham untuk hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Analisa akan saya mulai dengan IHSG teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar, untuk IHSG saat ini dia sudah keluar dari kotak konsolidasi yang saya buat. Ini adalah kotak yang saya buat untuk melihat pergerakan IHSG. Jadi kemarin-kemarin kalau IHSG kita lihat dia bermainnya di dalam kotak konsolidasi, tetapi untuk hari ini bermain cantik sekali. Untuk hari ini IHSG itu ditutup di 6358,209, naik 93,53 poin atau naik 1,49%. Bahkan untuk hari ini, teman-teman, untuk IHSG itu terdapat sinyal ini teman-teman, sinyal Golden Cross dari MA520 ya, walaupun kita tidak membeli atau kita tidak trading IHSG, tapi ini adalah satu bentuk bahwa signal bahwa hari ini IHSG itu bermain cantik sekali teman-teman ya. Itu seperti yang teman-teman lihat ya, hari ini untuk saham-saham bertebaran warna merah, nih seperti warna biru maksud saya, koreksi ya. Hari ini IHSG bertebaran dengan warna biru atau warna hijau, seperti yang teman-teman lihat di trading pin saya ini. Ini untuk andalan saya yaitu TINS, Antam, Inco, semuanya bermain cantik. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah berani positioning kemarin. Ini saham-sahamnya dari 3 saham ini ya, TINS, Antam, Inco, bahkan ERA pun juga bermain ya, kemudian Agro juga, kemudian KF Inaf ya, kemudian di bawah juga ada TKIM, INKP. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan dengan analisa lebih detail ke masing-masing saham teman-teman ya. Yang pertama akan saya mulai dari Antam teman-teman ya. Untuk Antam, saat ini Antam hari ini bermain cantik sekali. Ada 2 doji 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ada 2 doji, dan hari ini doji dan hammer 2 hari yang lalu dijawab dengan candle hampir full Marubozu. Dan candle itu dia menembus harga moving average 5. Jadi untuk harganya dia di atas moving average 5 teman-teman ya. Untuk pergerakan Antam intraday seperti yang teman-teman lihat, Antam dari opening di bawah kemudian naik, turun sebentar kemudian naik lagi walaupun closingnya tidak di titik high-nya seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini untuk Antam open di 2280, close-nya di high-nya di 2440, untuk close-nya di 2420. Untuk average ada di 2370. Seperti yang teman-teman lihat, untuk dominasi seller saat ini hanya 41%, jadi dimenangkan oleh buyer untuk intraday hari ini adalah 59%. Teman-teman lihat, perhatikan tuh. Kemudian ini kalau saya sampaikan tentang average harga Antam, ini saya ambil dari tanggal 1 Maret itu para net buyer itu masih memiliki harga di sekitaran 2400. Jadi kalau hari ini Antam itu closingnya di 2420, maka secara umum net buyer yang membeli sejak awal Maret itu mereka ya baru untung-untung 1-2% saja seperti itu. Kalau kita lihat ini adalah foreign transaction, teman-teman lihat dari ini sebenarnya Antam asing ada keluar besar sekali, tapi kalau teman-teman lihat dalam minggu-minggu lalu Antam ini juga asing juga masuknya juga cukup besar. Jadi kenaikan keluarnya asing hari ini masih belum apa-apa dibanding masuknya asing pada saat
Antam di harga 29-an seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena Antam ini udah ada tren turun ya, tren turun, saya ambil tren turun ini. Kenapa saya mau gunakan untuk melihat ini ya, istilahnya resistan dia selama dia tren turun ini. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi di dalam pergerakan Antam turun ini, terus dia rebound saat ini, untuk Antam berhasil di atas 23 retracement, ya 23 retracement itu di 2365. Untuk support dan resist Antam saat ini, untuk support di 2360, untuk resisten di 2490. 2490 di sini teman-teman. Saya besarkan biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, ya seperti ini ya. Oke, ini saya ulang supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas teman-teman ya. Jadi untuk support Antam saat ini di 2360, untuk resistnya itu ada di 2490. 2490. Nah, jadi hari ini untuk Antam tuh istilahnya dia baru start berangkat dari dasar ya. Sudah berhasil menembus resistan di 23 retracement. Kemudian untuk hari Senin besok, titik pentingnya adalah di retracement 38 atau 2490. Retracement 38 ini penting teman-teman ya. Dalam tren turun ini retracement 38 ini penting karena itu biasanya dipakai orang untuk menguji apakah Antam ini benar-benar akan lanjut naik. Seperti itu ya. Apakah benar Antam ini akan lanjut naik ke atas seperti itu. Oke, analisa selanjutnya adalah Inco teman-teman. Inco kalau kita lihat seperti ini chartnya. Jadi sebenarnya Inco kemarin itu adalah doji. Doji itu artinya perlu konfirmasi. Sebenarnya hari ini pergerakan Inco bagus sekali. Dari low-nya di 4580 sempat high di 4820. Tetapi seperti yang teman-teman lihat dari high-nya juga dia turun dan hampir sampai di titik low-nya lagi seperti itu. Makanya untuk candle-nya dari Inco ini adalah shooting star ya. Teman-teman lihat buyer-nya udah 53% menguasai transaksi hari ini ya teman-teman. Seperti itu adalah untuk Inco. Nah, seperti ini adalah pergerakan intraday-nya dari bawah dia ke atas turun lagi seperti itu. Ini trader view ya yang saya udah bahas tadi. Nah, ini adalah average price untuk para pemegang Inco dari awal Maret. Awal Maret itu rata-rata net buyer-nya masih pegang di harga 5.000-an teman-teman ya, 5.000. Jadi kalau sekarang Inco di 46 itu ya berarti masih banyak yang nyangkut di Inco. Kalau teman-teman lihat untuk foreign transaction hari ini untuk Inco asingnya besar. Ini teman-teman lihat histogramnya untuk foreign sell-nya besar sekali ya. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk saya menganalisa pergerakan harga Inco dari tren singkat ini, dari tren turun ini, saya melihat untuk saat ini Inco dia belum berhasil menembus resist 23 atau resist 4965 ya. Jadi untuk Inco untuk support masih di 4450 dan untuk resistnya masih di 4960. Oke, setelahnya adalah TINS teman-teman ya. TINS ini adalah jagoan saya. Kalau teman-teman mengikuti TINS ini sering saya bahas, sering saya sebut seperti itu. Nah, ini TINS itu bagus sekali. Kemarin adalah ada dua doji dan diakhiri dengan hari ini hampir full Marubozu. Ini menandakan bahwa pergerakan TINS ini kuat sekali. Kalau teman-teman lihat di intraday-nya juga mengarah ke atas dan koreksinya hampir tidak ada.
Kalau teman-teman lihat di sini, sellernya itu hanya 39% dengan buyer 61% intraday. Nah, di bagian atas nih teman-teman lihat justru banyak yang buy at offer atau hajar kanan di atas harga 2000. Ini menandakan bahwa minat orang untuk TINS ini bagus sekali. Ini pergerakan intraday-nya cenderung tidak ada koreksi. Dari trader view-nya seperti ini ya teman-teman yang saya perbesar dari tampilan tadi. Jadi low-nya itu di 18.15 itu berarti rendah sekali. Kalau teman-teman bisa ngambil di 18.15 pasti untung besar dari TINS ya teman-teman. Ini adalah average price para net buyer dan net seller dari TINS. Dari awal Maret itu rata-rata memegang masih di 1950. Ya ini wajar teman-teman, ada satu saham yang habis turun dalam, kemudian dia naiknya kenceng, harganya juga sudah sudah kembali lagi ke harga para pembeli di 1 bulan yang lalu, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini untuk pergerakan support harga TINS untuk support resistnya. TINS saat ini sudah berhasil menembus retrace 61 atau di 1915. 1915 berhasil ditembusnya teman-teman ya. Untuk supportnya itu adalah 1915, untuk resistennya di 2028. Oke teman-teman, saya ulang ya, tadi keliru displaynya. Jadi untuk TINS ini teman-teman, untuk TINS ini untuk supportnya saat ini di 1915 nih yang saya kotakin ini. Sedangkan untuk itu adalah supportnya di 1915 dan untuk resistnya di 2030. Dan saat ini TINS itu tepat berada di resist, jadi kemungkinan besok Senin kalau ngelihat candle seperti ini, maka yang perlu diperhatikan adalah di titik 2100. 2100 ini adalah titik 50%. Jadi untuk hari ini Inco sudah bermain tepat di 38, tuh artinya apa ya istilahnya, udah di area orang-orang yang area penting ya. Area 38 retracement dari tren turun ini adalah area orang tuh biasanya sangat tertarik untuk membeli. Makanya tadi untuk TINS itu banyak orang justru membeli di harga di atas 2000 ya, 2000 sampai 2040. Kalau menurut saya dengan kondisi bentuk seperti ini, itu kemungkinan besar kalau market Senin bagus, maka untuk TINS ini akan melanjutkan kenaikannya dan akan testing resist di 2100. Selanjutnya apabila kuat maka bisa di 2200-an. Tapi itu kita pikir nanti karena ada 2100 yang memang harus dilalui oleh TINS. Oke teman-teman, dari sisi foreign transaction ini saya kotakin seperti ini, artinya untuk TINS itu antara asing buy dengan sell itu imbang teman-teman ya. Jadi tidak ada yang lebih dominan seperti itu. Oke teman-teman, mohon maaf ini saya pause di sini karena udah maghrib ya, jadi soundnya masuk ke mic saya nggak enak, teman-teman akan ini ya istilahnya kurang nyaman mendengarkan karena suara latar jadi kencang sekali. Jadi nanti saya akan lanjutkan setelah jam sekitar setengah jam lagi saya akan update teman-teman ya. Ini saya upload dulu, silakan teman-teman lihat dulu 3 saham dulu yang saya ini teman-teman yang saya analisa dulu. Jadi Antam, Incotin, selanjutnya Harum, TKI, MNKP dan teman-temannya nanti akan saya bahas selanjutnya teman-teman ya. Oke, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.